Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 masih melanda dunia, termasuk Indonesia dan juga Kalimantan Barat. Khusus di Kalimantan Barat, kita akan membahas mengenai awal mula masuknya COVID-19 di provinsi ini. Sampai hari ini ada 10 pasien yang terkonfirmasi atau pasien positif COVID-19 ada di Kalimantan Barat. 10 orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Barat. Kita akan bahas bersama kami di kabar minggu ini. Oke, di kami episode spesial COVID-19 ini kita akan lihat ke belakang lagi. Sepertinya sudah hampir 1 bulan kasus pertama positif COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Kita kembali pada tanggal 14 Maret 2020 di mana kasus pertama COVID-19 diumumkan. Pasien positif COVID-19 ini berusia 34 tahun, merupakan warga Kota Pontianak. Dari informasi yang saya dapatkan, kronologis pasien ini, pasien berangkat ke Kuala Lumpur pada tanggal 8 Februari 2020, kemudian pulang ke Pontianak tanggal 15 Februari 2020. Lalu pada tanggal 29 Februari 2020 mulai sakit flu. Lalu pada tanggal 4 Maret 2020 ia dirawat di Rumah Sakit Caritas Bakti dengan keluhan batuk, demam, dan sesak nafas. Kemudian hasil pemeriksaan ronsennya tidak ada pneumonia. Diagnosis ISPA dan pasien dalam pemantauan COVID-19. Lalu pada tanggal 10 Maret 2020 pasien mulai batuk, sedikit sesak, tidak demam, namun ada diare dan hasil ronsen ada pneumonia. Statusnya menjadi pasien dalam pengawasan. Jadi ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan tanggal 10 Maret 2020. 10 Maret dia pun dipindahkan ke RSUD Sudarso Pontianak sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Dan sejak tanggal 10 dirawat, lalu dia dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan swab tenggorokan Balit Bangkes pada 14 Maret 2020. Nah, itu kasus positif pertama COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Kita akan lanjutkan ke pasien positif kedua. Untuk pasien positif kedua merupakan warga Kota Singkawang. Itu pada tanggal 17 Maret 2020 diumumkan pasien positif kedua, yakni merupakan pria berusia 19 tahun yang bekerja di Sarawak, Malaysia. Di Sarawak, yang bersangkutan pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga dan terakhir bekerja di salah satu toko seluler. Pasien ini warga Kota Singkawang yang pulang ke Kalbar lewat pos lintas batas negara Aruk pada 9 Maret 2020. Awalnya ada riwayat batuk, sesak napas, dan pneumonia. Nah, atas keluhan tersebut yang bersangkutan masuk dalam kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP. Dia diisolasi di RSUD Abdul Aziz Singkawang. Jadi pasien positif kedua ini di RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang. Ditetapkan PDP pada tanggal 10 Maret 2020. Diumumkan positif pada 17 Maret 2020. Nah, kalau kita lihat dari dua kasus pertama ini, keduanya merupakan kasus impor, artinya dari luar negeri ya. Pertama dari Kuala Lumpur, yang kedua dari Sarawak, Malaysia. Oke, kita akan lanjutkan ke pasien positif ketiga. Nah, pasien positif ketiga ini diumumkan pada tanggal 24 Maret 2020. Dia adalah istri dari pasien positif pertama. Pasien positif pertama tadi memiliki istri dan menyatakan positif juga pada tanggal 24 Maret. Ini merupakan kasus ketiga. Untuk istri pasien positif pertama ini tidak diisolasi di rumah sakit, melainkan diisolasi mandiri di rumahnya. Jadi sudah ada 3, artinya mulai ada transmisi lokal ya istilahnya. Dari pasien pertama positif menulari pasien ketiga yang merupakan istri dari pasien pertama ini. Namun kalau tidak salah, pasangan ini memiliki seorang anak yang masih berusia 4 tahun kalau tidak salah, tapi hasilnya negatif justru anak ini. Oke, kita akan lanjutkan ke kasus keempat. Nah, untuk kasus keempat ini merupakan warga Kabupaten Sambas. Ini merupakan pasien dalam pengawasan COVID-19 yang dirawat di RSUD Abdul Aziz Singkawang. Dinyatakan positif pada tanggal 26 Maret 2020.
Pasien ini merupakan warga Kabupaten Sambas yang menghadiri tablik akbar di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Februari hingga 1 Maret 2020. Orang keempat yang positif ini merupakan pria berusia 46 tahun. Memiliki riwayat ke Kuala Lumpur pada 28 Februari 2020, kemudian pulang ke Indonesia pada 3 Maret 2020 melalui pos lintas batas negara Aruk, Kabupaten Sambas. Kemudian tanggal 13 Maret dia masuk rumah sakit, diambil sampel spesimennya untuk tes swab pada 14 Maret dan diketahui positif pada tanggal 26 Maret 2020. Oke, kita akan lanjutkan ke kasus kelima dan sampai 9. Kasus kelima sampai 9 ini diumumkan dalam satu hari pada tanggal 29 Maret 2020. Untuk tambahan kasus 05 merupakan PDP, yakni laki-laki berusia 55 tahun yang dirawat di RSUD ADM Jun Sintang. Lalu untuk kasus 06 wanita berusia 69 tahun yang sebelumnya menjadi PDP di RSUD Sudarso Pontianak dan telah dinyatakan meninggal dunia. Jadi pasien 06 positif ini merupakan pasien dalam pengawasan yang sudah meninggal dunia sebelum hasil labnya keluar atau diketahui, di mana ibu ini telah meninggal pada tanggal 21 Maret 2020, sementara dia diumumkan positif pada tanggal 29 Maret. Nah, kemudian untuk kasus terkonfirmasi atau kasus positif ketujuh merupakan PDP, yakni perempuan berusia 52 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz Singkawang. Dan untuk kasus ke-8 merupakan PDP laki-laki berusia 50 tahun dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso dan juga telah dinyatakan meninggal dunia. Jadi yang pasien 08 sama dengan pasien 06 tadi sudah meninggal. Untuk pasien 08 PDP 50 tahun telah meninggal dunia pada 25 Maret 2020. Jadi 25 Maret dia dinyatakan meninggal dunia, tapi baru diketahui positif pada tanggal 29 Maret 2020. Dua orang pasien dalam pengawasan yang sebelumnya pasien dalam pengawasan ternyata positif dan telah meninggal. Oke, selanjutnya untuk kasus 09 merupakan seorang laki-laki berusia 25 tahun. Yang bersangkutan merupakan teman kerja atau kontak langsung dengan kasus terkonfirmasi 01. Nah, kasus pertama artinya sudah menulari 2 orang. Kasus pertama menulari istrinya sendiri yang merupakan kasus ketiga dan teman kerjanya yang merupakan kasus ke-9. Jadi kasus pertama sudah memiliki klaster sendiri menjadi 3 orang yang positif. Kasus pertama, ketiga, dan 9. Jadi sampai 29 Maret 2020 di Provinsi Kalbar terdapat 9 kasus terkonfirmasi atau positif COVID-19. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus ke-10. Jadi sampai hari ini saat video ini disyuting, kasus positif di Kalbar itu baru 10 yang diketahui. Untuk kasus ke-10 ini diumumkan pada tanggal 1 April 2020. Satu tambahan pasien yang positif ini adalah seorang warga yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Agus Jam Ketapang. Pasien ke-10 ini merupakan perempuan berusia 39 tahun warga Kabupaten Ketapang. Ibu ini memiliki riwayat perjalanan pada 21 sampai 29 Februari 2020 ke Jakarta dan Bogor mengikuti suatu kegiatan. Lalu pada 9 Maret 2020 yang bersangkutan mengalami demam. Selanjutnya pada 22 Maret 2020 dirawat dan diisolasi di RSUD Agus Jam Ketapang sebagai pasien dalam pengawasan. Dan pada 1 April ia dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19. Ya, dengan demikian sampai saat ini untuk kasus terkonfirmasi atau kasus positif ada 10, di mana 2 orang sudah meninggal dunia, 3 orang sudah nyatakan sembuh, dan sisanya 5 orang masih menunggu hasil lab dan dirawat di berbagai rumah sakit di Kalimantan Barat. Kita semua berharap tentu tidak ada tambahan kasus lagi yang positif dan bagi yang sakit bisa segera sembuh. Tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah dan menjaga social distancing atau physical distancing dimanapun Anda berada.
Oke, baiklah, sampai di sini dulu kabar minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Breaking news. Ternyata saat video ini akan diupload di tanggal 12 April 2020, ada tambahan 3 kasus positif atau terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Barat. Jadi kita akan langsung saja update mengenai 3 pasien baru ini. Yang pertama, artinya ada tambahan kasus 11 hingga kasus 13. Untuk kasus ke-11 merupakan seorang perempuan berusia 54 tahun yang saat ini sedang diisolasi di salah satu rumah sakit di Kota Pontianak. Nah, untuk kasus ke-12 merupakan laki-laki berusia 71 tahun yang juga dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Pontianak. Dan untuk kasus ke-13 merupakan seorang laki-laki berusia 68 tahun yang sudah meninggal dunia. Jadi pasien ini sudah meninggal dunia lebih dulu sebelum diketahui bahwa dia terkonfirmasi atau positif COVID-19. Nah, dari informasi yang didapat, keadaan pasien 11 dan 12 menunjukkan tanda-tanda klinis yang membaik, artinya menuju sembuh. Sementara untuk pasien yang sudah meninggal telah dilakukan penelusuran kontak kepada seluruh keluarganya dan hasil rapid test pada orang yang sempat kontak dengan almarhum dinyatakan non-reaktif. Namun 10-14 hari kemudian Dinas Kesehatan Kota Pontianak kembali akan melakukan rapid test terhadap orang-orang yang pernah kontak erat dengan pasien yang meninggal ini, pasien ke-13 positif COVID-19 di Kalimantan Barat. Nah, dengan demikian sampai saat ini sudah ada 13 kasus terkonfirmasi COVID-19. 5 orang dinyatakan sembuh, 4 masih dirawat, 1 diisolasi ketat dan 3 orang meninggal dunia. Oke, sampai di sini dulu kabar minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan.